Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ifansyah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya dari jurusan hukum. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kompilasi hukum Islam yang telah saya resum. A. Selayang pandang kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam atau yang lebih familiar dengan sebutan KHI merupakan ekspektasi tertinggi yang mampu diciptakan hukum Islam saat ini, khususnya di Indonesia. Meski memberikan dampak positif baik dari segi institusi, masyarakat maupun dinamika pemikiran hukum Islam, keberadaan KHI masih membawa polemik. Tidak hanya proses berpelakunya penanaman kompilasi, juga memberikan perdebatan sendiri di kalangan para cendekiawan. Adanya perdebatan istilah kompilasi dalam tren kompilasi hukum Islam disebabkan kurang populernya kata tersebut. Baik digunakan dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun. 30 kompilasi diambil dari bahasa Inggris, compilation, dan compilate dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata compiler yang arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur tentang daftar informasi, karangan, dan sebagainya. Latar belakang penyusunan kompilasi hukum Islam dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya, dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan ada 4 lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Klausula pada undang-undang tersebut secara tegas memposisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya di bawah Kementerian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama dengan peradilan-peradilan lainnya yang ada di wawasan yurisdiksi Indonesia pada tahun 1977. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan pengadilan agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi pengadilan agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. 40 peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan peradilan agama. A. Kesimpulan dari pembahasan penelitian kompilasi hukum Islam yang sudah penelitian lakukan, penelitian dapat menyimpulkan bahwa 1. Kompilasi hukum Islam lahir karena adanya tuntunan hukum materi dari peradilan agama yang sesuai dengan syariat Islam, sedangkan dalam proses penyusunan kompilasi hukum Islam melalui 4 tahap, yakni pengumpulan data, wawancara, studi banding ke negara-negara Islam, seminar dan lokarnya. 2. Dalam sudut pandang normatif, kompilasi hukum Islam dapat disebut sebagai konsensus jima ulama Indonesia. Hal ini didasari pada lokar karya yang dihadiri oleh para alim atau ulama dan cendekiawan muslim dari perwakilan daerah di seluruh Indonesia. Hal ini didasari pada lokar karya yang dihadiri oleh para alim, ulama atau cendekiawan muslim dan perwakilan daerah seluruh Indonesia. Dan dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, kompilasi hukum Islam dapat dikatakan sebagai puncak pemikiran fikih di Indonesia. Akan tetapi dalam hal legitimasi kekuatan hukum, impres kompilasi hukum Islam hanya bersifat fakultatif. Artinya kompilasi hukum Islam hanya sebuah saran dan himbauan yang bersifat tidak mengikat seperti halnya hukum yang bersifat priori. 3. Dalam sudut pandang konstelatif strategi proses pembentukan kompilasi hukum Islam tersemi responsif. Kenyataan ini isi kompilasi hukum Islam seperti apa yang sudah kita ketahui. Kompilasi hukum Islam terdiri dari 3 buku, yakni buku tentang perkawinan, buku 2 tentang kewarisan, dan buku 3 tentang perwakafan.
Pembagian dalam 3 buku ini sekedar mengkelompokkan bidang pembahasan hukum yang dibahas, namun dalam kerangka sistematisnya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan bab-bab tersebut tersusun atas pasal-pasal yang masih ada relevansi. Dengan nomor pasal pada buku 1 secara keseluruhan, kompilasi hukum Islam terdiri dari 229 pasal dengan jumlah pasal yang berbeda untuk masing-masing buku. Jumlah pasal yang paling banyak adalah buku 1 perkawinan, selanjutnya buku 2 kewarisan, dan yang paling sedikit adalah buku 3 perwakafan. Pembedaan jumlah ini dikarenakan tingkat intensif dan terurai atau tidaknya pengaturan masing-masing yang tergantung pada tingkat penggarapannya. 69 dalam hal perkawinan karena sudah dikerjakan sampai pada hal-hal detail atau mencontoh peraturan yang ada dalam perundang-undangan tentang perkawinan. Ini dibuktikan dengan banyaknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijadikan sebagai rujukan pada KHI buku 1 perkawinan. Sebaliknya dengan buku 2 dan buku 3 karena jarang digarap, maka dalam KHI hanya muncul secara garis besarnya saja dengan jumlah yang cukup terbatas. Terbentuknya hukum Islam, hukum keluarga yang tertulis sebenarnya sudah lama terjadi. Kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim sejak terbentuknya pengadilan agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga. Rasanya sangat diperlukan adanya hukum kekeluargaan Islam tertulis, maka muncullah gagasan penyusunan kompilasi hukum Islam sebagai upaya dalam rangka mencari pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual. Sejatinya proses ini hanya berlangsung lama sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia, atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama karena kitab yang dijadikan rujukan hakim peradilan agama adalah sama. Selain itu, fikih yang selama ini tidak positif telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dengan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia, jadi tidak akan memunculkan atau konflik hal yang sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.